Tentukan nilai X dari mutlak 2X kurang 5 kurang dari 1. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, jika kita mempunyai bentuk dari Fx kurang dari A, berarti bentuknya akan menjadi negatif A kurang dari Fx kurang dari A. Nah, sekarang pada soal kita, yaitu mutlak 2X kurang 5 kurang dari 1 yang menjadi yang menjadi fx-nya adalah 2x kurang 5 ya. Jadi fx itu sebenarnya simbol dari fungsi atau bisa juga sebuah persamaan ya. Nah, berarti fx kita adalah 2x kurang 5, a-nya adalah 1 ya. Nah, ketika kita masukkan ke dalam bentuk ini, maka bentuknya akan berubah menjadi negatif 1 kurang dari 2x kurang 5 kurang dari 1 ya kan. Negatif A, fx, A gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita selesaikan, maka bentuknya akan menjadi, di sini ada 2x kurang 5, di sini ada negatif 1, ada 1. Nah, kita mau ubah bentuknya menjadi x aja gitu ya, kayak minggu lalu. Berarti ini harus ditambah 5, berarti di kiri juga harus tambah 5, di kanan juga harus tambah 5. Oke. Nah, kalau udah kayak gitu, berarti bentuknya ini dicoret ya, habis ya. Nah, berarti bentuknya jadi 2x, di sini kurang dari, turunkan tandanya, di sini jadi 4, di sini jadi 1 tambah 5 berarti 6 ya. Karena kita cuma mau x aja bukan 2x, berarti tengah-tengah bagi 2, berarti kiri juga bagi 2, kanan juga bagi 2. Nah, sehingga hasilnya adalah 2 kurang dari x kurang dari 3. Nah, ini kalau misalnya kita bikin ke dalam sebuah garis bilangan, ya, misalnya seperti ini. Oke. Di sini ada angka 2 ya, 2 lebih kecil daripada 3, berarti 2-nya sebelah kiri. Nah, di sini ada 3. Ya kan? Nah, kita buat dia garis bilangannya di sini x kurang dari 3 gitu kan, cara bacanya berarti dari sini. Kurang dari berarti ke sebelah kiri. Nah, berarti menuju ke sana. Oke. Nah, kemudian kalau ini kita membacanya 2 kurang dari x atau x lebih dari 2 gitu kan. X lebih dari 2 berarti dia ke arah sana. Nah, mana yang kena 2 kali? Nah, kalau yang ini tadi yang di atas. Ya kan, yang 3 kurang dari 3. Kalau ini tadi yang di bawah. Nah, ternyata yang kena 2 kali adalah yang di tengah, berarti di sinilah letak nilai x, berarti x kurang dari 2 kurang dari 3. Nah, ini bentuknya ya, bentuk garis bilangannya. Tentukan nilai x dari mutlak 2x kurang 3 lebih dari 5. Nah, sesuai dengan sifat-sifatnya tadi, jika mutlak fx lebih dari atau lebih dari sama dengan a, ya kan, berarti bentuknya akan menjadi fx kurang dari sama dengan negatif a, atau fx lebih dari sama dengan a gitu ya. Kalau misalnya di sini soalnya lebih dari aja, berarti di sini tidak pakai sama dengan gitu ya. Nah, kita buat ulang soalnya. Mutlak 2x kurang 3 lebih dari sama dengan 5. Nah, ya, sama seperti tadi, yang menjadi fx-nya adalah 2x kurang 3 ya. Nah, ini yang menjadi a-nya. Nah, berarti kalau misalnya kita menggunakan sifat-sifat ini,
bentuknya akan menjadi yang pertama 2x dikurang 3 kurang dari sama dengan negatif A, berarti negatif 5 ya. Atau 2x dikurang 3 lebih dari sama dengan 5. Ya, bentuknya jadi 2 ya. Sesuai dengan yang ini sama yang ini. Nah, berarti kalau misalnya kita selesaikan 2x kurang dari negatif 5 ditambah 3 gitu ya. Berarti jadinya 2x kurang dari negatif 2. Berarti x kurang dari negatif 2 dibagi 2 adalah negatif 1. Oke. Nah, untuk yang ini 2x lebih dari 5 tambah 3. Oke, berarti 2x lebih dari sama dengan 8. X lebih dari sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. Nah, berarti X kurang dari sama dengan negatif 1, X lebih dari sama dengan X lebih dari sama dengan 4 gitu ya. Berarti kalau misalnya kita gambar garis bilangannya adalah X kurang dari sama dengan 1, ini arahnya ke kiri ya, ini daerahnya. Kemudian X lebih dari sama dengan 4, arahnya ke kanan itu ya. Tentukan nilai X dari mutlak 2X kurang 2 kurang dari mutlak X tambah 2 ya. Sesuai dengan bentuk yang ketiga tadi, jika kita mempunyai mutlak Fx kurang dari Gx, nah caranya adalah dengan kurung siku ya, atau kurung biasa boleh juga, Fx ditambah Gx dikali dengan Fx dikurang Gx. Nah, ini tandanya ikut kurang dari 0 gitu ya. Nah, jika kita masukkan ke dalam soal yang kita punya, berarti yang menjadi Fx-nya ya, yang menjadi Fx-nya di sini adalah 2x kurang 2. Nah, ini Fx ya. Yang ini jadi Gx. Oke, berarti ketika kita masukkan dia ke dalam bentuk ini, bentuknya jadi kurung siku 2x kurang 2 ya, ditambah x tambah 2 kan. Ini Fx, ini Gx dikali 2x dikurang 2 dikurang dalam kurung x tambah 2 kurang dari 0. Nah, kenapa ini pakai kurung? Karena dia negatif ya. Negatif itu mempengaruhi nilai. Nah, kalau positif dia tidak mempengaruhi nilai. Jadi nggak perlu dikurung gitu ya. Nah, ini kalau diselesaikan 2x ditambah x sama dengan 3x ya. Berarti di sini 3x negatif 2 tambah 2 habis ya. Oke. Kemudian ini kita keluarkan dulu, berarti 2x dikurang 2, negatif dikali x, negatif dikali positif 2, negatif 2, kurang dari 0. Nah, berarti di sini tetap 3x. Kemudian 2x kurang x adalah x, ini negatif 2, kurang 2 adalah negatif 4, kurang dari 0. Nah, sekarang dia udah bentuk faktor ya. Artinya, kalau sudah bentuk faktor, ini sama dengan kan dengan 0, ini juga sama dengan kan dengan 0 ya. Nah, berarti 3x sama dengan 0, x sama dengan 0 per 3, 0 ya. Kalau yang ini x dikurang 4 sama dengan 0, x sama dengan negatif 4, pindah ke kanan berarti positif 4. Nah, dari kedua nilai ini kita bikin garis bilangannya. Di sini angka 0, ya ini batasnya ya, angka 4. Nah, untuk menentukan daerah, ya kita udah belajar minggu lalu. Nah, untuk menentukan daerah ini, kita cari titik uji.
antara 0 dengan 4 kita ambil nilai 1 misalnya. 1, 2, boleh ya. 1 kita masukkan ke dalam yang ini. Boleh ya. Ya kan bentuknya dari awal 3x dikali dengan x kurang 4 nih. Nah berarti dia akan menjadi 3 dikali 1, 3 ya, 3 dikali 1, terus 1 kurang 4 gitu kan. Nah berarti 3 dikali 1 3, 1 dikurang 4 negatif 3, 3 dikali negatif 3 sama dengan negatif 9. Nah ternyata ini hasilnya adalah negatif, berarti daerah ini adalah negatif ya, negatif semua. Nah perlu diketahui kalau misalnya ada 3 bagian seperti ini, biasanya dia selang-seling ya. Berarti kalau di sini negatif, sini positif, di sini daerahnya positif gitu. Ya, jelas ya. Kita ulang. Tadi kita ambil titik ujinya 1, kita ganti semua nilai x menjadi 1, 3 dikali 1, 1 dikurang 4, hasilnya adalah negatif 9, berarti daerah ini negatif. Nah jika ada 3 bagian biasanya dia akan selang-seling ya, berarti ini positif, negatif, positif. Nah kita lihat tanda soal. Tanda soal apa? Boleh pakai tanda ini aja ya. Tanda soal ternyata adalah kurang dari. Ya, kalau kurang dari, di sini kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti daerahnya itu positif atau negatif? Negatif ya. Berarti kita daerahnya itu yang negatif. Yang negatif di sini yang ini. Yang ini. Ya, berarti daerahnya itu ada di tengah-tengah. Dia besar dari 0, kurang kecil dari 4, atau lebih dari 0, kurang dari 4 gitu kan. Bisa kita buat dalam bentuk seperti ini. X 0-nya di sini 4 ya, katanya tadi 0 itu lebih kecil dari x karena di sini letak x lebih kecil dari x. Nah x-nya juga ini dia kurang dari 4 ya di sini. Nah inilah jawabannya. Nah kita bahas soal terakhir ya pada video kali ini. Mutlak 2x kurang 1 per x tambah 5 kurang dari sama dengan 3. Nah sesuai dengan sifat keempat ya, kalau misalnya kita punya mutlak fx per gx ya, mutlak gx kurang dari a, itu akan menjadi mutlak fx kurang dari sama dengan a dikali dengan mutlak gx ya. Nah ini kan gabung sesuai dengan sifat-sifat minggu lalu, kan dia bisa dipisah ya, makanya bisa jadi kayak gini. Nah sekarang kita gunakan cara ini ke soal ini, berarti dia jadinya adalah mutlak 2x dikurang 1 ya, kurang dari a nya kan 3. 3. Nah ini kan gx nya ya, atau dibuat deh yang ini fx, yang ini gx, yang ini adalah a gitu ya. Nah berarti 3 dikali dengan gx nya berapa? Mutlak x ditambah 5. Nah ini sesuai dengan sifat minggu lalu juga, kalau misalnya ada 3 berarti 3-nya sebenarnya mutlak dari 3 itu kan 3 gitu ya. Nah dia bisa masuk ke dalam gitu kan, ke sini bentuk mengalihkan ini, berarti bentuknya itu jadi mutlak 2x dikurang 1 kurang dari sama dengan 3 mutlak dalam kurung 3 mutlak 3 dalam kurung x ditambah 5. Nah ini kalau misalnya kita selesaikan 2x dikurang 1 kurang dari sama dengan, nah mutlak 3 dikali x, ini kali 1 aja ya, 3 dikali x adalah 3x, 3 dikali positif 5 adalah positif 15. Nah ini sudah sama bentuknya seperti soal sebelumnya ya.
Berarti ya udah sama aja. Ini jadi fx-nya, ini jadi gx-nya. Tadi rumusnya apa? Gini ya, fx tambah gx gitu kan, fx dikurang gx. Nah, tanda soalnya kurang dari sama dengan 0 gitu kan. Nah, ya udah tinggal masukkan aja. Berarti jadinya 2x dikurang 1 ditambah gx-nya 3x ditambah 15. 2x dikurang 1 dikurang dalam kurung 3x ditambah 15 ya. Diulang sekali lagi, kenapa nih pakai kurung? Karena dia negatif itu mempengaruhi nilai ya. Negatif itu dia mempengaruhi nilai. Nah, ini selesaikan. 2x ditambah 3x 5x. Negatif 1 ditambah 15 negatif 1 ditambah 15 positif 14. Terus ini gini keluarin dulu deh. 2x dikurang 1 negatif 3x ya, negatif dikali 3x negatif 3x, negatif dikali positif 15 berarti negatif 15. Kurang dari sama dengan 0. Terus kita selesaikan lagi. Ini tetap ya. 5x ditambah 14. 2x dikurang 3x adalah negatif x. Negatif 5, negatif 1, negatif 15, negatif 16. Oke. Kurang dari sama dengan 0. Nah, ini sudah bentuk faktor ya. Berarti yang ini sama dengan kan dengan 0, ini sama dengan kan juga dengan 0 gitu ya. Jadinya adalah 5x ditambah 14 sama dengan 0. 5x sama dengan negatif 14, x sama dengan negatif 14 per 5. Kalau yang ini negatif x kurang 16 sama dengan 0, negatif x sama dengan positif 16 ya. X sama dengan sama-sama dikali negatif 1 biar dia positif x-nya. Berarti 16-nya jadi negatif 16. Nah, ini jika kita buat garis bilangannya ya, siapa yang paling kecil? Ya, yang paling kecil itu adalah yang paling kiri ya. Berarti di sini negatif 16, di sini negatif 14 per 5. 14 per 5 itu 2 koma ya. Karena 2 kali 5 kan 10 ya. 2 koma ya berapa gitu ya. 2 koma di sini 16. Nah, sama seperti tadi kita uji ya titiknya. Titik paling mudah untuk diuji adalah 0 sebenarnya ya. Nah, jika di sini negatif, letak 0 di mana? Di sini kan? Jadi kita nguji itu nggak harus di tengah sebenarnya. Boleh di sini, boleh di sini juga gitu kan. Nah, kita uji pakai 0. 0 kita masukkan ke dalam ini. Ya, berarti 5 dia jadinya 5 dikali 0 gitu kan. 0, 5 dikali 0 ditambah 14 terus negatif dalam kurung 0 kurang 16. Jadi apa nih? 5 dikali 0, 0. 0 tambah 14 ya 14. 0 dikurang 16 ya negatif 16. Nah, ini kalau dikali hasilnya positif dikali negatif hasilnya negatif. Nah, berarti daerahnya negatif ya. Nah, tadi kita selang-seling ya. Kalau ada 3 bagian, 3 daerah berarti ini negatif, ini positif, ini negatif. Nah, balik lagi ke soal. Soalnya dia bilang apa? Kurang dari sama dengan 0. Berarti kalau kurang dari sama dengan 0, daerah negatif. Berarti yang ini sama ini. Berarti daerahnya tuh dari negatif 16 ke kiri, habis itu negatif 14 per 5 ke kanan gitu ya. Terus dia ke kanan, ini terus dia ke kiri. Nanti kalau misalnya kita bikin jawabannya adalah X kurang dari
sama dengan negatif 16 atau X lebih dari sama dengan negatif 14/5.